Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini menambahkan penjelasan pada saat briefing. Dengan ini disampaikan beberapa update terkait khususnya aplikasi SAPD untuk ujian sertifikasi kompetensi akuntansi pemerintah tahun 2022 ini. Teman-teman bisa masuk ke aplikasi Simansap di tugasakhirpknstan.com. Nah, file installer aplikasi SAPD terbaru ini dapat diperoleh di menu download di aplikasi Simansap ini. Nah, sebelum saya sampaikan terkait update ini, saya sampaikan pula tentang aplikasi Simansap ini. Aplikasi ini ke depannya itu akan menjadi muara ya dari manajemen pelaksanaan ujian sertifikasi kompetensi akuntansi pemerintah ini. Jadi nanti nilai dari CAT dan SAPD itu akan diupload ke sini. Jadi harapannya sebetulnya nanti mahasiswa akan bisa melihat nilai itu di sini. Nah, tapi kita masih dampingi manajemen di aplikasi Simansap ini dengan masih manajemen manual, yaitu nilai juga sementara masih beberapa kita umumkan lewat pengumuman ya secara resmi di-upload file PDF kepada teman-teman peserta sekalian. Nah, tadi saya sampaikan untuk tahun 2022 ini sudah di-upload dua file ya. Yang pertama pengumuman dan pedoman USKP, dan yang kedua aplikasi SAPD USKP 2022. Jadi sampai briefing yang kita laksanakan 2 minggu yang lalu, aplikasi SAPD kita masih pakai versi 2021 ya. Nah, yang ini kita pakai aplikasi versi 2022 itu versi 3.1. Nanti kalau teman-teman buka ya, nah akan kelihatan ada SAPD V3.1 RAR ya. Itu silakan diekstrak, nanti disimpan di folder manapun di laptop. Nah, nanti kemudian ini yang digunakan. Nanti saya akan review beberapa perubahan. Nah, tapi secara ringkas, perubahannya itu terdiri dari satu, perubahan label menu pada jenis transaksi sesuai dengan substansi jurnal yang dihasilkan. Nah, ini sebetulnya sudah kami bahas ya pada saat saya menjelaskan di YouTube ya. Teman-teman bisa lihat di YouTube itu di channel saya ada playlist ya. Jadi masuk ke playlist, ada ini khusus akuntansi pemerintah dan ujian sertifikasi akuntansi pemerintah. Ini kalau dibuka playlist tersebut isinya yang ini ada banyak ya dari tahun 2020 pelaksanaan ujian sertifikasi kompetensi ini. Nah, ini mulai dari pertama ini 30 menit, 17 menit ya, 31 menit. Nah, kemudian tahun 2021 itu dimulai dari ini ya, panduan USKAP bagian 1 dan 2 oke. Sampai terakhir 2021 itu kami memproduksi ini panduan USKAP bagian 8 ya. Bagian 7. Dan yang saya belum sampaikan di Telegram ya. Ini panduan USKAP, tryout dan uji kirim SAPD. Nah, yang di sini itu isinya penjelasan juga kita kaitkan dengan aplikasi dulu itu USKAP di tahun awal itu menggunakan namanya aplikasi akuntansi SKPD. Nah, ini apa namanya, kita berikan review apa perbedaan aplikasi SKPD dulu dan SAPD ini ya. Ini disampaikan perbedaan-perbedaan dari aplikasi tersebut ya tahun 2021 dan 2020. Nah, sekilas ini sebetulnya bisa kita lihat ya. Ini teman-teman kalau ingin cepat ya mendengarkan ini bisa pilih kecepatan pemutaran ya. Saya contoh 1,75. Nah, di sini sebetulnya memang ada nah ini saya jelaskan tahun lalu ada tryout ya. Tryout penggunaan aplikasi SAPD. Nah, silakan untuk tahun ini pun teman-teman bisa menggunakan aplikasi SAPD yang baru ini dan menggunakan
yang sudah saya jelaskan untuk bagian 1 sampai, nah ini ya, untuk USKAP bagian 1 sampai terakhir itu kan kita menggunakan ada contoh soal ya. Contoh soal. Nah, ini juga di setiap komen itu ada saya sisipkan link ke Google Drive ya. Jadi kalau ini diklik nanti teman-teman akan diarahkan ke sini. Maaf, ke sini ya. Nah, contoh soal yang dibahas adalah dari bagian 1 sampai terakhir itu contoh soal dan jawaban oke ini ya. Nah, khusus yang bagian tadi yang di channel ini panduan USKAP tryout dan uji kirim SAPD itu kita bahas juga ini akuntansi SAPD ujian sertifikasi kompetensi tahun 2020. Nah, passwordnya ini sudah langsung saya sebutkan di nama filenya. Nah, ini tapi tidak membahas secara rinci bagaimana menggunakan aplikasi SKPD, tapi bisa untuk latihan. Eh, Kalau yang SAPD tahun 2021 itu kan belum ada menu pajak gitu ya. Nah, soal ujiannya juga belum ada pajaknya gitu ya. Meskipun pajak itu kan sebetulnya sedikit saja ya. Nah, tapi eh, tahun ini SAPD sudah termasuk di dalam pengembangan ini kan perubahan pada label menu jenis transaksi disesuaikan dengan substansi jurnal. Kemudian pengaktifan menu edit password dan ketiga ini penambahan transaksi pemotongan dan penyetoran pajak dari belanja UP. Nah, ini tambahan ya. Jadi soal bisa lebih eh, luas daripada 2021 ya. Nah, soal yang ada pajaknya itu bisa dilihat di soal tahun 2020 ya, yang masih menggunakan aplikasi SKPD. Jadi SKPD ini soalnya di sini dan jawaban hasil jurnal-jurnalnya dan laporan-laporannya bisa dilihat di folder ini ya. Itu sudah saya jelaskan di sini di panduan USKAP tryout dan uji kirim SAPD itu. Nah, itu kita kembali ke yang ada di sini ya. Nah, yang pertama perubahan label menu. Perubahan label menu ini saya langsung berikan di folder di sini ada 2022 SA Puskap 2022 revisi label menu ya. Nah, ini perubahan label menu pada aplikasi SAPD tahun 2022 kita ya. Nah, sebagaimana dapat dilihat di sini, label-label kita akan berubah ya. Dulu 2021 nama menunya SPJGU. Itu menu kedua yang kita eh, lakukan atau kita gunakan ya sesudah kita menginput menerima SP2DUP. Nah, itu SPJGU yang pertama dan yang kedua belanja SP2DGU. Nah, itu sebagaimana di penjelasan di YouTube saya ya, sesudah kita menginput transaksi SPJGU itu kemudian kita lihat hasil jurnalnya ya di laporan itu ternyata sama dengan jurnal yang dihasilkan adalah jika kita menggunakan uang persediaan ini yang sudah kita terima, tetapi kita jurnal dalam basis akrual ya. Itu jadi sekarang supaya ini lebih sesuai dengan substansi transaksi yang dilakukan di dalam aplikasi SAPD, menu SPJGW ini kita ganti namanya menjadi penggunaan UP basis akrual ya, uang persediaan basis akrual. Nah, keterangannya sama, tapi ada tambahan penegasan ya untuk mencatat transaksi belanja menggunakan UP dengan basis akrual. Jadi tahun 2021 kita sudah sampaikan petunjuk menu aplikasi ini, ada apa saja menu aplikasi ya. Nah, kemudian di tahun 2022 ini kita tambahkan revisi uraian jenis transaksi. Ke depan yang lama mungkin tidak harus ada lagi, tapi langsung saja yang baru menu-menunya adalah seperti ini ya. Yang tidak ada revisinya ini berarti tetap sama seperti yang tahun 2021. Nah, mungkin tambahan ada kita menerima SP2GU nihil, tapi apa namanya mungkin tidak digunakan ya dalam ujian karena 1 tahun transaksi mungkin cukup banyak. Tapi TU, nah TU nihilnya itu ada di belanja TU. Nah, jadi kalau kita lihat polanya ini sebetulnya SPJ itu menjadi basis akrual, belanja itu menjadi basis kas,
juga sama SPJ basis aktual, belanjanya jadi basis kas, dan nanti sebetulnya ada pengembalian TU di situ ya. Nah ini ada baru kemudian SPD TU nihil. Nah BST barang jasa juga sama ya, menerima SP2DLS barang jasa, itu kita ganti namanya menjadi SP2LS basis aktual Barjas, dan SP2DLS Barjas menjadi SP2DLS belanja basis kas. Gaji juga sama ya, aktual dan kas. Jadi ini untuk mengubah lah ya, apa namanya, pemahaman kita atau menu itu supaya sesuai ya dengan apa yang dilakukan substansinya di dalam aplikasi kita. Nah, sebetulnya yang lain-lain sama ya di dalam aplikasi SAPD 2022 ini. Ditambahkan mungkin di sininya belum tercantum ya, ada tambahan menu untuk pemotongan oleh bendahara karena ada pajak ya yang dipegang uang muka yang dipegang oleh bendahara yang harus disetorkan kembali. Nah, kita akan coba masuk ya ke aplikasi ini ya, dan kemudian soalnya. Soalnya sama seperti yang sudah saya bahas di YouTube. Mohon maaf tadi saya sampaikan kan apa namanya, ini di bagian lab 7 aplikasi SPD input transaksi tahun berjalan itu disebutkan ya, contoh misalnya saya sebutkan ini sebetulnya harusnya basis akrual gitu ya, dan ini sebetulnya harusnya basis kas ya. Ini silakan dilihat ya di sini. Nah ininya juga Google Drive-nya juga selalu ada, saya sampaikan tadi.